Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Jihan Salsabila, NIM 246231008, dan saya Intan Sukmacayani NIM 246231012 akan menjelaskan mengenai chapter 8 yaitu Managing Employee Relation. Yang menjadi garis besar dari bab atau chapter 8 ini yaitu yang pertama akan dibahas mengenai introduction atau pengantar dari bab ini terlebih dahulu, kemudian menjelaskan HRM, apa sih itu HRM, kemudian tujuan-tujuan dari manajemen, kemudian gaya-gaya manajemen atau manajerial. Setelah itu ada Employers Association dan selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu introduction. Yang pertama ini ada introduction, di mana pendekatan dalam employee relation management ini pada setiap negara akan berbeda-beda sesuai dengan sejarah, tradisi, atau budaya negara tersebut. Nah, bab ini akan menunjukkan pengaruh teknologi dan sistem produksi di suatu negara ini akan mempengaruhi dari employee relation management di suatu perusahaan. Nah, dalam menggambarkan pentingnya dari managing employee relation ini, perlu adanya analisis dari budaya di suatu negara tersebut. Nah, untuk bisa menganalisis, kita bisa menggunakan karya dari Hofstede dan Trompenaars. Nah, bisa dilihat dari slide PPT ini. Untuk di Hofstede Cultural Dimension sendiri ada 6 poin, kemudian untuk Trompenaars Cultural Dimension ini ada 7 poin. Di sini teman-teman bisa menggunakan dua framework ini untuk bisa menganalisis budaya di suatu negara, di mana dengan menganalisis budaya-budaya tersebut kita bisa menghindari adanya konflik yang bisa terjadi dari managing employee relation di suatu perusahaan nantinya. Selanjutnya HRM, what is it? HRM atau Human Resource Management ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an, di mana konsep ini muncul didorong dari adanya kesadaran bahwa mungkin memberikan lebih banyak kontribusi terhadap keberhasilan organisasi jika memiliki fokus yang lebih strategik dan keterlibatan dalam strategi bisnis, dan ketika berhasil mencapai tenaga kerja yang berkomitmen tinggi terhadap organisasi akan memicu keberhasilan dari organisasi tersebut. Nah, HR spesialis ini akan mengembangkan peran dan kebijakan serta fokus strategisnya. Jauh sebelum munculnya Human Resource Management ini, dulu managing employee relation ini merupakan tanggung jawab para spesialis di bidang manajemen personalia. Nah, implikasi dari penerapan model MSDM ini bahwa managing employee relation harus diserahkan pada manajemen lini saat ini. Selanjutnya yaitu HRM dan Implication for Employee Relations. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini pengembangan dan penggunaan istilah employee relation digunakan dan bukan untuk industrial relation, karena hal ini merupakan pengaruh dari HRM itu sendiri terhadap sifat dan pengelolaan employee relationship, di mana employee relation ini mencakup individualisme dan hubungan non-serikat pekerja, sedangkan untuk industrial relation ini terkait dengan kolektivisme dan pengambilan keputusan yang melibatkan trade union atau serikat pekerja. Nah, untuk pada diskusi pada hari ini, MSEDM ini cenderung ke arah hak prerogatif manajerial, individualisme, dan skema komunikasi yang ditunjukkan kepada karyawan yang berusaha untuk mendapatkan keterlibatan serta komitmen mereka terhadap organisasi. Maka employee relation lebih cocok dengan konsep ini. Selain itu, HRM sendiri merupakan anti-trade union, maka dari itu tidak menggunakan istilah industrial relation. Nah, pada HRM ini ada dua versi, yaitu ada versi soft dan versi harder.
Nah, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut di sini untuk versi soft HRM, yaitu ada yang pertama mekanisme komunikasi. Di sini mereka menggunakan direct employee oriented sebagai cara untuk mencapai employee involvement yang lebih besar. Kemudian perubahan quality of working life dalam desain dan organisasi kerja yang mengasumsikan bahwa karyawan akan termotivasi oleh skema seperti job enlargement dan lain-lain. Kemudian ada pengenalan metode-metode Jepang seperti quality circles, total quality management, dan juga just in time, serta dorongan untuk menghasilkan karyawan dan output yang berkualitas. Kemudian ada di sini untuk soft management, penurunan keanggotaan pada serikat pekerja, kemudian pengakuan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengaruh, serta penurunan dari kolektivisme yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada penekanan pada the employment relationship yang ditandai dengan kerjasama daripada konflik, dan khususnya partnership approaches. Nah, kemudian ada penekanan pada kontrak individu dan fleksibilitas tenaga kerja seperti yang digambarkan pada model perusahaan yang fleksibel. Dan yang terakhir ada pada penekanan berkelanjutan dan hak prerogatif manajerial. Untuk yang versi harder, di sini yang pertama ada pencabutan pengakuan trade union secara paksa dan penolakan untuk memberikan pengakuan untuk tujuan collective bargaining. Kemudian ada gaya manajemen yang otoriter dan autokratif. Kemudian fleksibel di sini dipaksakan seperti kontrak tanpa jam kerja atau penghindaran terhadap hak-hak hukum karyawan. Kemudian ada minimalisasi cost, upah yang rendah, dan kondisi kerja yang buruk. Di sini juga ada kelanjutan dari proses pemecatan dan degradasi, dan untuk versi harder ini kebijakan manajemennya lebih ke diskriminatif dan eksploitatif. Nah, dalam dua versi ini, baik yang hard maupun yang soft, tetap saja manajemen ini tidak mau berbagi atau menyerahkan kendali atas proses ketenagakerjaan, terlebih untuk memberikan kendali kepada trade union seperti itu. Nah, dalam mengkaji hubungan antara HRM dan trade union sendiri, menurut Guest, tahun 1995 mengidentifikasi ada 4 kebijakan yang potensial. Yang pertama ada hubungan dari HRM dan trade union sendiri tadi, ada 4 pilihan kebijakan yang potensial. Yang pertama yaitu new realism. Nah, di sini menggabungkan HRM dan collective approaches terhadap employee relation. Namun di sini juga ada joint approaches yang saling menguntungkan dengan direct employee communication yang berdampingan dengan sistem perwakilan serikat pekerja. Tapi juga muncul keraguan mengenai keberlangsungan jangka panjang terkait dengan serikat pekerja yang kuat dalam konteks dari HRM sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu traditional collectivism. Di sini kelanjutan dari traditional pluralist dan collective industrial relations, dan tanpa upaya dari pihak manajemen untuk memperkenalkan HRM itu sendiri kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada individualized HRM, di mana HRM ini tanpa trade unions dan tidak ada dimensi kolektif dalam pelaksanaan employee relation, atau tidak ada kerjasama dalam proses employee relation di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah the black hole. Nah, di sini tidak ada soft HRM dan tidak ada collective employee relation. Nah, pendekatan ini biasanya dikaitkan dengan strategi cost cutting dan versi ekstrim dari hard HRM itu sendiri. Kemudian ada management objectives. Nah, di sini tujuan-tujuan dari manajemen employee relation sendiri tergolong banyak, dan contohnya dalam mengkaji definisi dan sifat employee relation, menjadi jelas bahwa beberapa analis berpendapat bahwa tujuan utama manajemen adalah membeli tenaga kerja dengan harga terendah, sementara yang lain melihat tujuan yang dominan adalah mendapatkan kendali atas proses kerjanya. Menurut Washington dan Wilkinson tahun 1996 mengidentifikasi bahwasanya tujuan-tujuan dari manajemen ini yang pertama mengurangi biaya tenaga kerja per unit, bukan hanya upah. Kemudian juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tapi juga hal ini bisa bertumpang tindih dengan tujuan-tujuan sebelumnya.
karena bisa saja dengan meningkatkan produktivitas kerja, kita bisa menambah biaya tenaga kerja, seperti ada training dan sebagainya. Kemudian meminimalkan gangguan dan timbulnya konflik yang terbuka, kemudian mencapai stabilitas yang lebih besar dengan menyalurkan ketidakpuasan melalui prosedur yang telah disepakati, atau mungkin ada kritik dan saran terhadap manajerial. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dan komitmen karyawan untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan perubahan dan meningkatkan efisiensi produktif. Nah, dari tujuan-tujuan yang disampaikan oleh Washington dan Wilkinson tahun 1996 ini, juga terdapat tujuan-tujuan lain yang tidak disebutkan. Di antaranya yaitu ada tekad untuk mengurangi pengaruh dan mungkin menyingkirkan trade unions dan juga joint or shared decision making. Dengan demikian, ditegaskan kembali bahwa hak prerogatif manajerial dan menempatkan kembali manajemen sebagai satu-satunya fokus yang sah atas loyalitas karyawan. Kemudian tujuan lainnya yaitu menciptakan lingkungan employee relations di mana karyawan dapat memenuhi kebutuhan mereka di tempat kerja dan mencapai pemenuhan yang lebih baik. Nah, dari beberapa atau semua tujuan ini berkontribusi kepada peningkatan kualitas hubungan kerja karyawan. Ya, selanjutnya ya ada managerial styles. Nah, di sini model-model dari managerial styles dan approaches ini terhadap manajemen of the employee relationship dan employee relations menjabarkan perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu antara perspektif unitarisme dan pluralisme. Nah, Fox pada tahun 1974 yang pertama mengidentifikasi dari 4 gaya dari managerial styles ini, dan kemudian kontribusi dari Fox ini telah digunakan sebagai kontribusi dasar dalam membentuk karya-karya terkait dengan managerial styles ini, misalnya dari Purcell dan Season tahun 1983, kemudian Purcell and Gray tahun 1986, kemudian Purcell tahun 1987, dan Purcell and Alston pada tahun 1989 dan 1994, yang merupakan adaptasi dari model Fox tersebut. Nah, perlu diketahui sebelumnya definisi dari style dan approach ini menurut Purcell dan 1987 menyatakan bahwa style ini merupakan seperangkat prinsip-prinsip panduan yang khas, tertulis atau tidak, yang menetapkan parameter atau pedoman untuk tindakan manajemen dalam memperlakukan karyawan dan menangani peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, dari sini menjadi jelas bahwa manajemen memiliki keleluasaan dan style yang diadopsi, dan banyak yang berpendapat juga bahwa style ini diadopsi merupakan konsekuensi dan preferensi serta pilihan strategis yang dibuat oleh manajemen itu sendiri. Dan budaya serta ideologi adalah kedua kendala lingkungan yang menjelaskan bahwa beberapa ukuran perbedaan nasional dalam style dominan. Misalnya ini style dominan employee relationship management di Jepang ini diklasifikasikan sebagai otoriter paternalist. Di sini mereka menjabarkan dominasi budaya Konfusianisme dengan penekanan adanya kepatuhan, pengaturan hubungan berdasarkan status, kemudian pentingnya kekeluargaan serta tanggung jawab. Nah, di sini manajemen diberi kesempatan untuk menggunakan wewenangnya dengan cara yang baik, tentu saja tidak menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada karyawan atau bahkan serikat pekerja. Sedangkan para karyawan di sini diberi kesempatan dan diwajibkan oleh keanggotaan mereka sebagai keluarga organisasi untuk berkontribusi dan pada kesejahteraan keluarga atau kelompok, ikut serta dalam menghasilkan barang yang berkualitas dan berkontribusi terhadap peningkatan yang sustainable, kemudian juga ikut serta dalam forum yang memberikan ide atau solusi untuk masalah yang kemudian disaring melalui beberapa lapisan hierarki di perusahaan tersebut. Nah, dari adanya konsep kekeluargaan di organisasi itu, mereka juga diharapkan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keluarga, bekerja keras, dan membentuk serta bergabung dengan trade unions di dalam organisasi tersebut.
Nah, sebaliknya, untuk di Amerika sendiri, karakteristik dominan budaya di Amerika ini uh, sebagai budaya yang menekankan adanya kompetisi dan individualisme serta pencapaian individu serta penghargaan, yang dalam konteks ini tidak ada tradisi yang substansial di Amerika Serikat di mana manajemen mendukung sistem dan style hubungan karyawan berbasis serikat pekerja. Nah, di sini memungkinkan manajemen mengejar kebijakan yang menentang secara langsung atau alternatif, di mana pendekatan paternalis yang lebih canggih. Mereka berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk percaya bahwa mereka tidak membutuhkan serikat pekerja. Nah, di sini para pekerja tidak merasakan kesetiaan terhadap organisasi yang merupakan ciri khas dari Jepang sebelumnya, tapi di sini mereka cenderung tidak akan berpartisipasi secara sukarela dalam proses-proses yang bertujuan untuk mencapai manfaat bagi organisasi kecuali jika ada sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Untuk kategori-kategori manajemen style sendiri diidentifikasikan oleh Marshington dan Wilkinson 1996 ada 4 style, di mana di sini disebutkan seperti size dan ownership yang mungkin termasuk struktur dari organisasi dan tingkat sentralisasi. Yang pertama ada product market. Nah, di sini product market ini menyarankan bahwa ada beberapa bagian dari kategori external environment influences seperti orientasi, ya, intensitas persaingan dan tingkat perubahan ukuran pasar. Untuk orientasi sendiri, yang dimaksud dari orientasi ini merupakan sifat pelanggan yang dilayani. Misalnya seperti apakah pelanggan tersebut merupakan domestik atau bisnis, atau apakah produk tersebut sesuai dengan fashion atau perubahan pada masa kini, atau apakah produk tersebut dijual berdasarkan kualitas atau daya tahannya. Nah, contoh dari bagaimana sifat the product market ini mempengaruhi atau membatasi management style ini dilihat dari membandingkan perusahaan yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif. Nah, di sini persaingan lebih pada harga daripada kualitas dengan perusahaan yang berusaha dengan produk yang stabil di pasar yang berkembang dan tidak terlalu kompetitif di mana persaingan lebih pada kualitas daripada harga. Nah, di situ mereka membandingkan uh, dari kedua karakteristik tersebut. Selanjutnya yaitu ada teknologi. Di sini teknologi yang juga dapat mempengaruhi manajemen style dalam beberapa cara. Misalnya dengan menentukan kebutuhan kerja, jenis dan jumlah, value added atau nilai tambah, dan dengan demikian harga yang menguntungkan untuk bisa meng-hire employee seperti itu. Nah, ini juga berdampak pada produktivitas tenaga kerja dan proporsi total biaya yang digunakan kepada dan digelontorkan untuk tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada the labor market. Nah, di sini ada beberapa pengaruh dan kendala dari labor market yang dapat diprediksi seperti tingkat pengangguran, kemudian pasokan tenaga kerja yang tersedia baik dari segi kuantitas dan yang lebih penting adalah kualitas. Kemudian tingkat keterampilan dan gabungan dari beberapa hal-hal tersebut. Nah, faktor labor market sendiri ini dapat mencakup keberadaan trade unions dan kebijakan mereka dalam memberikan pengaruh terhadap labor supply. Serikat pekerja sering dikritik karena berusaha mengendalikan pasokan tenaga kerja dan dengan demikian mempengaruhi harga di mana tenaga kerja tersebut dapat dipekerjakan. Selanjutnya, manajemen styles ada social, legal, dan political environment akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kategori manajemen style lainnya itu adalah social, legal, and political environment. Nah, adanya serangan terhadap gerakan serikat buruh, penolakan terhadap tripartisme, dan pencarian konsensus serta meningkatnya penekanan pada deregulasi pasar tenaga kerja membawa pada pendekatan dan gaya yang sangat berbeda dari gaya konstitusional yang ditawar, yang mana mendominasi sektor pabrik dan industri manufaktur sebelum perubahan iklim politik.
Selanjutnya terkait dengan criticism and development. Nah, jadi kritik terhadap model Parcel and Gray dan model awalannya itu mendapatkan berbagai macam kritik yang mana dikarenakan adanya ketidakmampuan untuk memfasilitasi identifikasi dan pengakuan terhadap kecenderungan banyak manajemen untuk membedakan dan memperlakukan karyawan secara berbeda sebagai individu dan karyawan yang berkumpul dalam organisasi yang kolektif. Oleh sebab itu, banyak organisasi saat ini itu disarankan untuk mengadopsi pendekatan dan gaya yang berbeda untuk masing-masing sesuai dengan strateginya. Nah, perlu juga diingat bahwa ukuran merupakan faktor yang mungkin menjelaskan perbedaan antara pendekatan atau gaya organisasi. Nah, pada konteks ini, Parsel itu mendefinisikan adanya dua pendekatan, yakni ada pendekatan individualisme yang mana merupakan tingkat bobot yang diberikan pada isu-isu seperti kesejahteraan pekerja dan perkembangan mereka. Nah, selanjutnya pendekatan kedua itu adalah kolektivisme, yaitu adalah sejauh mana manajemen itu menyediakan dan merangkul organisasi dan merepresentasi kolektif karyawannya. Nah, uh, adanya dua pendekatan ini itu juga harus dilihat secara konteksnya. Jadi, analisis konteks ini juga dapat dipertimbangkan dan digunakan untuk menentukan gaya mana yang cocok digunakan dan konsisten pada keadaan organisasi saat itu. Nah, selanjutnya dalam buku juga ditampilkan terkait dengan gambar yang mana pada gambar ini tuh menjelaskan dua pendekatan yang disampaikan sebelumnya, bahwa pada garis vertikalnya itu menandakan pendekatan individualisme dan dari garis horizontalnya itu merupakan kolektivisme. Nah, pada gambar ini tuh merupakan gambar movement in management style in employee relation. Nah, jadi dengan adanya dua pendekatan yang disampaikan oleh Pak Sol tadi dapat dilihat berbagai kategori atau pendekatan atau gaya manajemen yang dapat diterapkan oleh organisasi dalam hubungan dengan karyawannya. Selanjutnya terkait dengan managing with or without union, ya pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan advantage of managing with trade union atau kelebihannya jika kita memanage dengan adanya trade union. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Freeman and Meadow pada tahun 1984, yang mana menyoroti bahwa ada berbagai keuntungan yang diterima jika menangani dengan adanya trade union, yaitu trade union itu menyediakan mekanisme yang efektif sehingga kedua kelompok itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, hal ini tuh tercipta karena adanya suatu fenomena yang mana ada sebuah organisasi yang mungkin tidak menyadari pentingnya adanya trade union. Jadi ketika terdapat masalah, mereka mengalami kebingungan untuk melakukan komunikasi dengan karyawan, sehingga perlu adanya peran trade union ini untuk melakukan komunikasi dengan lebih efektif lagi. Lalu yang kedua, terjunnya itu juga seringkali berguna bagi manajemen sebagai sebuah mekanisme yang melaluinya ini tuh dapat eee meningkatkan disiplin karyawan dan juga keadilan dan kesetaraan yang ada di sana. Lalu yang ketiga juga adanya trade union ini tuh memiliki keuntungan terbesar bagi manajemen yang mana terletak pada peluang yang diberikan trade union itu untuk menciptakan dan menjalankan mekanisme penyelesaian konflik dan prosedur pengaduan yang efektif tanpa harus berurusan dengan setiap karyawan yang ada. Seperti pada poin kedua yang mana dengan adanya kedua dan pertama yang mana dengan adanya trade union komunikasi itu menjadi lebih efektif dan juga adanya mekanisme terkait penyelesaian masalah itu juga akan lebih baik, sehingga adanya trade union ini terkait dengan keputusan dan juga hasil prosedur kesepakatan dengan serikat pekerja atau buruh itu dapat diselesaikan dengan lebih baik dan mempunyai tingkat legitimasi yang berguna untuk menyangkut pekerja dan juga perusahaan yang ada. Nah, adapun pembahasan selanjutnya itu terkait dengan employee involvement and the pursuit of employee commitment. Nah, seperti yang kita tahu bahwa employee commitment ini merupakan peran penting untuk menjalankan sebuah organisasi, karena komitmen ini sendiri atau employee commitment ini sendiri itu juga diartikan sebagai keterikatan individu atau karyawan terhadap pekerjaannya, yang mana itu dapat membentuk suatu komitmen yang secara efektif, normatif maupun juga continuance. Nah, komitmen karyawan pada buku ini itu diartikan sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen, dan hal ini termasuk pada sebagai hasil yang diinginkan dalam beberapa model manajemen sumber daya manusia. Nah, pada buku ini juga dijelaskan bahwa kualitas hubungan karyawan dan suatu organisasi itu mungkin akan bisa meningkat jika diukur dari seberapa komitmen karyawan pada perspektif manajemen yang ada. Nah, uh, pada buku ini juga terdapat istilah employee involvement yang mana didefinisikan oleh Marshington
dan kawan-kawan pada tahun 1992 yang menunjukkan bahwa serangkaian proses yang diilhami, dirancang, dan dimulai oleh manajer di tingkat perusahaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi dengan karyawan untuk menghasilkan komitmen yang lebih besar dan meningkatkan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Nah, mungkin pada bagian ini kelompok kami memaknainya bahwa adanya keterlibatan dan komitmen dari karyawan itu sangat berperan penting dalam menjalankan uh, fungsional dari organisasi. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya keterlibatan itu mampu meningkatkan komitmen dan adanya komitmen dari karyawan itu juga mampu meningkatkan kualitas pekerjaan yang ada dalam organisasi. Nah, pada bagian ini Washington dan Wilson pada tahun 1996 ini mengkategorikan terdapat inisiatif employee involvement yang dikategorikan dalam 4 kelompok. Yang pertama itu adalah downward communication atau komunikasi ke bawah, yang mana ini bertujuan untuk mendidik dan juga meyakinkan karyawan tentang nilai dan manfaat inisiatif manajemen dan untuk memberikan informasi tentang kinerja organisasi atau unit. Lalu yang kedua adalah upward problem solving. Di sini karyawan tuh umumnya terlibat dalam isu-isu dan permasalahan yang berorientasi pada tugas, baik secara individu ataupun kelompok, dan diundang untuk mengaji dan mengusulkan solusi untuk masalah-masalah pekerjaan. Jadi manajemen pada hal ini tuh berusaha untuk menggunakan pengetahuan dan juga pengalaman dari karyawannya, dengan mana dengan adanya asumsi tersebut itu karyawan tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian masalah tetapi juga akan merasa lebih terlibat dan demikian akan meningkatkan kualitas yang dihasilkan dari karyawan baik berupa komitmen, produktivitas dan juga performanya. Lalu yang ketiga adalah tas partisipasi. Banyak juga pada hal ini tuh dikaitkan dengan karyawan itu memperoleh kepuasan dan keragaman dan kompleksitas yang dapat dikelola. Yang mana tugas-tugas tersebut itu memberikan kepuasan intrinsik sendiri dan dapat menciptakan peluang untuk pemenuhan diri dan aktualisasi diri karyawan. Sehingga mereka akan lebih cenderung produktif karena mereka sudah mendapatkan kepuasan dan aktualisasi diri itu tadi. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan finansial uh, atau keterlibatan finansial begitu, yang mana diasumsikan bahwa karyawan yang memiliki kepentingan finansial dalam organisasi itu melebihi gaji ataupun upahnya itu akan bekerja lebih keras dan lebih produktif. Mungkin pada bagian ini kami memaknainya dengan adanya efektif komitmen itu tadi, jadi lebih dari berupa gaji. Nah, sebagai hal tersebut, karyawan itu dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat perusahaan. Nah, proses untuk menciptakan employee involvement ini umumnya diarahkan pada individu atau kelompok kerja dan cenderung melibatkan semua karyawan dalam level ini. Sehingga memang untuk menciptakan employee involvement dan juga employee commitment ini perlu dilakukan oleh organisasi mengingat adanya peran krusial pada employee involvement dan komitmen ini untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dari organisasi itu. Nah, jika tadi sudah dijelaskan terkait dengan definisi terkait dengan employee involvement dan juga employee commitment, nah pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan selecting and implementing employee involvement schemes and practice. Jadi bagaimana menerapkannya dalam perusahaan atau organisasi. Nah, pada buku ini tuh lebih menekankan adanya mixed method atau adanya pendekatan campuran. Nah, mixed method ini itu dapat berhasil jika dilakukan secara konsisten satu sama lain dan semuanya itu harus terintegrasi dengan strategi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Nah, mixed method ini dianggap lebih berhasil untuk menjamin komitmen karyawan yang lebih besar dan terintegrasi secara vertikal dan juga horizontal. Terkait mixed method ini, organisasi atau manajemen itu perlu mempertimbangkan secara serius apa yang harus diperlukan atau mungkin keterampilan dan kemampuan karyawan saat ini mungkin tidak semaksimal mungkin gitu. Jadi juga perlu harus mempertimbangkan adanya faktor internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, keterampilan umum itu juga dibutuhkan untuk karyawan untuk meningkatkan employee involvement ini yang mana mencakup dengan keterampilan komunikasi, presentasi, persuasi, dan juga pemecahan masalah. Nah, selain itu, uh, manajemen juga perlu menyadari bahwa memperkenalkan adanya employee involvement yang efektif ke dalam iklim hubungan karyawan yang mungkin buruk atau sulit untuk dilakukan. Nah, jadi hal ini dilakukan dengan adanya meningkatkan kepercayaan dari masing-masing karyawan kepada organisasi dengan adanya keterbukaan dan kejujuran bahwa jika mereka mengungkapkan pandangan yang
dapat tersirat sebagai kritik terhadap keputusan atau kemampuan manajemen, maka hal ini tuh dapat dianggap sesuai dengan semangat mereka, dengan maksud dan sebagai sarana untuk mencapai perbaikan. Nah, selanjutnya terkait dengan employer asosiasi. Nah, sebelumnya mungkin kita mengetahui bahwa serikat hanya pekerja saja yang memiliki asosiasi. Tapi pada buku ini juga dijelaskan bahwa ternyata pemberi kerja atau organisasi itu juga memiliki asosiasi. Nah, lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka atau pemberi kerja ini untuk menciptakan asosiasi dan peran mereka itu sebenarnya apa? Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada penelitian dari Komisi Hubungan Industrial Inggris pada tahun 72 itu mengemukakan bahwa pengusaha berorganisasi dengan tujuan ekonomi untuk memengaruhi penentuan upah demi keuntungan mereka dan bergabung sebagai kekuatan penyeimbang organisasi, serikat pekerja dan sebagai pertahanan terhadap taktik serikat kerja seperti memilih perusahaan perorangan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tujuan utama kadang dari serikat pekerja itu adalah untuk meningkatkan upah mereka atau meningkatkan keadilan dalam mereka itu sendiri. Nah, uh, employer asosiasi ini itu bertujuan atau diciptakan karena adanya keinginan untuk mengontrol dan menstabilkan upah yang mana dalam hal ini tuh mendorong pembentukan asosiasi dan keterlibatan mereka dalam perundingan bersama. Nah, adapun alasan lainnya juga karena adalah keinginan akan stabilitas dan ketertiban organisasi untuk merumuskan dan menyetujui prosedur dan mekanisme di luar entitas pemberi kerja untuk penyelesaian keluhan dan perselisihan. Jadi, adanya perselisihan mungkin dari pekerja itu juga mendorong dari para pemberi kerja itu untuk menciptakan adanya asosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga tidak adanya selisih konflik yang lebih terjadi. Lalu juga adanya faktor eksternalisasi tanggung jawab untuk menentukan syarat dan juga ketentuan kerja dan pengaturan hubungan kerja terkait dengan penyelesaian keluhan dan lain sebagainya. Yang mana memungkinkan pemberi kerja itu menghindari adanya biaya dan kerumitan dalam menggunakan keahliannya sendiri dan menangani masalah hubungan industrial mereka sendiri. Lalu yang terakhir juga terkait dengan faktor teknologi yang mana dianggap mendorong terbentuknya organisasi pengusaha berkaitan dengan hukum homogenitas pasar tenaga kerja dan sejauh mana pengusaha ini memproduksi produk yang sama dan membutuhkan tenaga kerja yang sama. Nah, jadi mungkin dapat dimaknai adanya pembentukan employers asosiasi ini juga dikarenakan adanya kepentingan dari employers itu sendiri atau pemberi kerja untuk mungkin terkait dengan efisiensi biaya, yaitu untuk penghindaran kenaikan upah yang dilakukan oleh para pekerja, lalu juga untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang mungkin timbul, dan yang terakhir adalah untuk beradaptasi dengan adanya perubahan mungkin faktor teknologi yang ada. Selanjutnya yaitu review artikel. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Automatization, Organizational Ambidexterity, and the Stability of Employee Relation, New tension rising between corporate entrepreneurship, innovation management, and stakeholder management yang ditulis oleh Martin dan David pada tahun 2023 yang diterbitkan oleh The Journal of Technology Transfer dengan indeks jurnal Q1. Untuk latar belakang dari jurnal ini berkaitan dengan peningkatan dalam otomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan AI atau kecerdasan buatan diprediksi mempengaruhi jumlah besar karyawan di negara-negara industri. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manfaat yang berkaitan dengan otomatisasi ini mengurangi biaya, efisiensi produksi, dan produksi yang dapat diandalkan. Nah, dari sini seringkali keuntungan ini lebih ditekankan daripada efek merugikan dari otomatisasi itu sendiri. Akibatnya ketika dalam proses bisnis terkait dengan otomatisasi ini, organisasi akan menghadapi ketegangan yang baru antara keuntungan dari efisiensi dan mempertahankan karyawan. Nah, jika ketegangan atau masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, karyawan akan kehilangan keterikatan atau involvement dan trust dari perusahaan mereka ini. Nah, oleh karena itu, perspektif penelitian ini juga menarik untuk diketahui bagi perusahaan apakah otomatisasi ini berdampak negatif pada stabilitas hubungan karyawan. Kemudian, tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk menguji asumsi bahwa tingkat otomatisasi yang lebih tinggi memiliki efek negatif pada stabilitas relasional karyawan. Untuk teori yang digunakan pada penelitian ini, saya menemukan adanya stakeholder teori yang bisa diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham, ketika membuat keputusan. Teori ini mengusulkan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan para stakeholder seperti karyawan, pelanggan, supplier, masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan bagi stakeholder, maksud saya memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Dan penelitian ini juga mengacu pada teori stakeholder untuk menginvestigasikan dampak otomatisasi terhadap stabilitas hubungan perusahaan dengan para karyawannya. Nah, untuk metodologi penelitian yang digunakan itu mereka menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data dari para partisipan dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode statistik seperti Principal Component Analysis, Cronbach Alpha, Average Variance Extracted, dan Composite Reliability. Metode-metode ini digunakan untuk menentukan validitas isi dan konstruk serta memastikan keandalan data. Dari analisis itu kemudian dihasilkan dan ditemukan bahwa perusahaan yang sangat kompleks, tingkat otomatisasi yang lebih tinggi menghasilkan stabilitas employee relationship yang lebih rendah. Perusahaan yang sangat kompleks harus memeriksa dampak pada peningkatan tingkat otomatisasi pada hubungan karyawan mereka dengan sangat hati-hati. Sementara untuk perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas yang terbatas, peningkatan otomatisasi ini tidak menjadi perhatian utama di perusahaan tersebut. Secara khusus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi harus mempertimbangkan dengan cermat peningkatan fokus pada otomatisasi, karena hal ini menunjukkan bahwa dampak peningkatan otomatisasi pada perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merugikan stabilitas hubungan karyawan di dalamnya. Kami memilih penelitian ini karena berkaitan dengan materi pertemuan minggu 8 yaitu Employee Relation Management serta penerapannya pada perusahaan terkait dengan otomatisasi teknologi yang akan berdampak pada pengelolaan hubungan karyawan yang sesuai dari introduction tadi, yaitu dampak dari otomatisasi. Kemudian pada artikel yang kedua yaitu berjudul Organizational Justice, Conflict Management and Employee Relation, The Mediating Role of Climate of Trust, yang ditulis oleh Rojalyn Sahu dan Chandan Kumar Sahu pada tahun 2019, diterbitkan oleh International Journal of Manpower dengan indeks Q1. Di sini jurnal ini dilatar belakangi bahwa dalam lingkungan kerja, entitas sosial seringkali mengalami ketidakcocokan yang menciptakan konflik dan menghambat kehidupan organisasi serta produktivitas di dalamnya. Konflik tidak harus dihindari, melainkan dikelola secara konstruktif untuk mendorong hubungan yang sehat di tempat kerja. Nah, interpretasi ini memberikan gagasan tentang kepercayaan untuk mempromosikan hubungan organisasi antara organisasi dan karyawan yang baik. Akibatnya, iklim kepercayaan sebagai mediator dalam hubungan antara keadilan organisasi dan employee relationship dan antara manajemen konflik serta employee relationship. Employee relationship sendiri merupakan aspek penting dalam setiap perusahaan bisnis yang masih belum dieksplorasi di bidang sektor ketenagalistrikan. Oleh karena itu, di dalam jurnal ini sebuah model komprehensif terkait dengan employee relationship ini dikembangkan, di mana employee relationship sendiri ini didefinisikan sebagai hubungan antara pengusaha dan karyawan yang ditandai dengan perlakuan yang adil dan setara, manajemen konflik di tempat kerja yang efektif, dan rasa saling percaya menghasilkan kepuasan, komitmen, dan kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dampak dari keadilan organisasi dan manajemen konflik terhadap hubungan karyawan dan peran mediasi trust iklim. Teori yang digunakan di penelitian ini yaitu ada The Social Exchange Theory, yang diadaptasi untuk membangun kerangka kerja konseptual dengan mengilustrasikan organizational justice, conflict management, dan climate of trust terhadap employee relationship.
di mana gagasan ini dianjurkan oleh Blau pada tahun 1964 yang dianggap lazim untuk menggambarkan hubungan antara organisasional dan employee. Penelitian ini menggunakan metode metode kuantitatif, di mana mereka menyebarkan kuesioner pada sampel 331 karyawan yang bekerja di unit transmisi tenaga listrik di Odisha, dan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan AMUS. Dari analisis tersebut dihasilkan temuan yang menunjukkan bahwa climate of trust memainkan peranan penting sebagai mediator parsial antara organizational justice dan employee relationship serta conflict management dan employee relationship. Selain itu, ditemukan juga bahwa organizational justice, conflict management, dan climate of trust merupakan prediktor yang positif dan signifikan terhadap employee relationship. Nah, maka dari itu kami di sini memilih penelitian ini karena sesuai dengan bab atau chapter 8 ini, Employee Relations Management, serta ditemukan bahwa employee relation pada suatu perusahaan dapat diprediksi melalui organizational justice, conflict management, dan climate of trust. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada artikel ketiga, di sini kelompok kami menggunakan artikel yang berjudul The Effect of Employee Involvement in Strategy Change on the Performance of Insurance Company in Zimbabwe, yang mana ditulis oleh Bibi Zaneha dan Lizari pada tahun 2023, yang terbit pada Journal of Risk and Financial Management. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk memahami adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi, khususnya pada negara Zimbabwe, yang pada penelitian itu ditekankan pada faktor komunikasi, kerja tim, partisipasi, pengambilan keputusan, kreativitas, dan juga inovasi. Nah, tujuan juga dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya pengaruh hubungan antara komunikasi, kerja tim, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kreativitas, inovasi terhadap kinerja perusahaan asuransi. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan grand teori, yaitu social exchange theory, yang menyatakan bahwa individu itu terlibat dalam hubungan sosial berdasarkan ekspektasi untuk menerima imbalan dan minimalkan biaya. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa individu itu akan lebih terlibat dalam perilaku kooperatif seperti komunikasi yang efektif, kerjasama tim, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan ketika mereka menganggap bahwa manfaatnya itu lebih besar daripada biayanya. Adapun metode penelitian yang dilakukan ini dengan pendekatan kuantitatif dan dilakukan analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ternyata terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi, kerjasama tim, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kreativitas, dan juga inovasi terhadap kinerja perusahaan asuransi. Nah, apabila dikaitkan dengan materi yang pada bab ini itu lebih relevan dengan pada subbab terkait employee involvement dan juga uh, employee commitment, yang mana pada penelitian ini employee involvement itu dikhususkan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang mana merupakan aspek kunci dalam penelitian ini. Ditemukan juga bahwa ketika karyawan itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih dihargai, diberdayakan, dan termotivasi untuk berkontribusi terhadap keberhasilan dan kinerja organisasi. Nah, employee involvement ini dalam pengambilan keputusan khususnya itu dapat membantu karyawan untuk lebih berkomitmen karena mereka akan secara aktif terlibat dan mengarah ke strategis organisasi.